Terima kasih. Minggu depan saya sudah harus berangkat ke tempat tugas saya yang baru di Rembang. Tuan masih ingat Tiro? Iya. Sekarang juga Tuan berangkat ke Rembang dan panggil dia ke sini. Untuk apa seorang upas bagi Tuan? Dia kenal baik dengan Mak Lampir. Mak Lampir? Kaisa, Kak, kita lari ya. Lari bagaimana? Saya tidak betah di sini, Kak. Aku juga. Lingkungannya tidak nyaman. Aku sedang sakit. Mana bisa lari? Baru 10 langkah sudah dibekuk oleh Dewi Racun. Percuma, Sawung. Lalu harus sampai kapan kita di sini? Sampai aku sembuh. Dan sesudah selesai berguru kepada Dewi Racun. Waduh, bisa bertahun-tahun, Kak. Di awal episode ini, kita menuju pada Maisa, Sawung dan Bondan, di mana pada saat itu Maisa pun sedang menasihati kedua adiknya agar bisa lebih bersabar berada di markas Dewi Racun tersebut, sebab ia harus segera sembuh dan menerima warisan ilmu perempuan bekas kekasih Kamasutra itu. Sebagaimana yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Dewi Racun ingin sekali mengangkat Maisa sebagai murid kesayangannya, seperti halnya Kamasutra dahulu. Maisa pun menjelaskan kepada adik-adiknya bahwa tidak semua ilmu itu bisa didapatkan dengan enak. Kadangkala mereka harus mengalami yang paling pahit sekalipun untuk mendapatkan ilmu yang hebat. Maklum, memang sedari kecil Sawung telah hidup enak dan tidak pernah merasakan kesulitan yang membebani hidupnya. Hanya kali ini saja ia mulai merasakan kesulitan tersebut. Keduanya pun tampak mengerti setelah mendengar penjelasan Mahesa. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Indrajit alias Grandong yang ketika itu telah sampai di markas company setelah beberapa waktu lalu mendapatkan undangan khusus dari Kapten Markus sebagai pimpinan company yang baru. Seram sekali. Saya kan sudah menjelaskan pada Tuan. Iya, tapi di luar dugaanku ternyata lebih menakutkan dari yang kau ceritakan. Tapi Tuan ini siapa? Saya juga belum mengenalnya. Yang itu siapa, Mak? Dia Indrajit, cucuku. Besok saya akan ke Rembang. Saya butuh pengawal. Pengawal? Bisa. Saya punya pengawal. 1 pasukan prajurit, tapi tidak banyak. Sedangkan orang-orang Mataram yang suka bikin rusuh kekuatannya besar. Saya dengar Mak Lampir seorang diri sanggup menghancurkan 1 pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Tuhan jangan takut. Orang-orang Mataram itu biar saya dan cucu saya yang urus. Ternyata kedatangan Mak Lampir ke markas Belanda itu adalah untuk memenuhi undangan Kapten Markus yang akan ditugaskan untuk menjadi pimpinan Belanda di daerah Rembang. Kini kita menuju pada Gandasuli dan salah seorang murid Dewi Racun yang di saat itu sedang menemani Maisa melakukan tapa di pinggir danau untuk melawan racun yang ada di dalam tubuhnya. Namun kedua wanita itu pun selalu berseteru sebab mereka selalu memperebutkan Maisa. Memang sudah sejak awal berada di markas Dewi Racun, Gandasuli telah dirasuki rasa cemburu yang besar oleh murid-murid Dewi Racun yang kesemuanya adalah wanita. Ia pun telah berjanji akan memberi pelajaran bagi wanita-wanita tersebut, termasuk yang ada di hadapannya kali ini. Perseteruan mereka pun terus berlanjut, bahkan kini 2 orang murid Dewi Racun yang lain pun bermunculan. Lalu mereka sepakat untuk bertarung dan yang menang akan mendapatkan Maisa. Gandasuli pun tampak meremehkan ketiganya, sebab sepertinya ia sudah bisa mengukur seberapa hebat murid-murid Dewi Racun tersebut. Ayo, maju kalian bertiga, biar cepat beres. Sombong benar perempuan ini.
Melawan aku saja, kau tidak becus apa-apa. Dia hebat. Setelah melihat sepak terjang Ganda Suli, kini murid-murid Dewi Racun pun baru menyadari kalau Ganda Suli bukanlah pendekar sembarangan. Namun mereka telah terlanjur melakukan kesepakatan untuk bertarung, sehingga mau tidak mau mereka pun terpaksa harus tetap berhadapan dengan wanita licik tersebut. Kini pertarungan pun tampak jelas bahwa Ganda Suli tengah berada di atas angin dan sulit bagi murid-murid Dewi Racun untuk bisa mengimbanginya, walaupun mereka telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka pun diajar satu persatu. Bahkan kemudian Ganda Suli mengerahkan pukulan saktinya untuk menumbangkan orang kedua dari 3 murid Dewi Racun. Sepertinya ilmu yang baru saja dikeluarkan oleh Ganda Suli barusan adalah pukulan Margopati yang pernah diajarkan oleh Jatmiko kepadanya. Ternyata kau ular berbisa. Ular berbisa? Iya. Kau pura-pura bodoh. Tidak bisa apa-apa. Lalu ingin berguru padaku. Ternyata kau pendekar yang sudah matang. Bahkan memiliki ilmu langka yang orang lain tidak bisa menguasainya. Ajian Margopati. Aku tidak berpura-pura. Dengan sungguh-sungguh aku ingin berguru padamu. Untuk menambah perbenaran ilmu kesaktian. Tidak. Aku tidak mau menerima kau sebagai muridku. Aku tidak mau melihat kau lagi. Cepat pergi dari sini. Baik. Sangat beruntung sekali karena Dewi Racun sadar akan siapa Ganda Suli sesungguhnya sebelum ia menurunkan ilmu pamungkasnya kepada wanita licik tersebut. Kini ia pun menyuruh Ganda Suli untuk pergi sebelum kesabarannya habis. Akan tetapi wanita itu malah meminta Maesa untuk diberikan kepadanya. Hal tersebut jelas membuat Dewi Racun semakin marah karena Maesa adalah miliknya. Ialah yang telah menculik Maesa dari rumah Sembara, sehingga tidak ada hak bagi Ganda Suli untuk memilikinya. Mendengar perkataan Dewi Racun, Ganda Suli pun kemudian terpaksa menantang wanita tua itu bertarung, sekaligus membuktikan siapa di antara mereka yang lebih sakti. Ganda Suli pun tampak percaya diri kalau ia sanggup untuk mengalahkan Dewi Racun. Kau hanya pencuri. Ingat itu. Tidak ada jalan lain. Kita harus bertarung. Sebab aku juga penasaran. Sampai di mana kehebatanmu, Dewi Racun? Ganda Suli memang hebat. Ilmu kanuraganya pun kini telah berkembang sangat pesat karena ia juga pernah belajar dari Lindu Aji. Ya, bahkan Senopati Utama Mataram pun pernah tertipu oleh wanita licik tersebut. Dewi Racun pun tidak mau meremehkan wanita itu karena ia tahu bahwa tidak mungkin ilmu tenaga dalam Ganda Suli berada di bawahnya. Karena Ganda Suli sanggup menguasai pukulan Margopati yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh 3 serangkai jati serta murid-muridnya. Nenek sakti itu pun selalu berhati-hati dan ia pun telah memperhitungkan semuanya agar tidak tertipu oleh lawannya.
Dasar wanita licik, Ganda Suli pun kini mulai menggunakan ilmu setannya setelah merasa tidak mampu menahan tekanan serangan ilmu kesaktian Dewi Racun yang ternyata memang tidak bisa dikalahkannya. Dengan ilmu halimunan yang dimilikinya, gadis itu pun mencoba menyerang Dewi Racun secara gelap. Namun ternyata semua itu pun tidak mudah dilakukannya, sebab nenek sakti itu ternyata selalu bisa menghancurkan serangannya. Kurang ajar. Semua rencanaku jadi berantakan. Jalan keluar satu-satunya agar ia bisa selamat adalah dengan cara melarikan diri, karena kalau tidak, mungkin dirinya telah tewas atau menjadi tawanan Dewi Racun. Sementara itu, Dewi Racun sendiri ketika itu baru menyadari kalau Ganda Suli telah kabur setelah murid-muridnya menanyakan tentang kabar keselamatannya. Wanita tua itu pun kemudian memarahi ketiga muridnya yang telah berseteru dengan Ganda Suli untuk memperebutkan Maisa. Padahal sebelumnya dirinya telah memperingatkan bahwa Maisa tidak untuk mereka dan tidak perlu diperebutkan. Ketiganya pun diajar oleh gurunya sampai jatuh bangun. Hal itu adalah peringatan terakhir Dewi Racun bagi murid-muridnya. Wanita itu pun kemudian berjalan menghampiri Maisa dan melihat keadaan pemuda tersebut. Kapten Markus mau ke Rembang besok. Berapa kekuatan pengawal yang dia bawa? Hanya 1 regu. Bagus. Itu berarti santapan yang empuk. Tapi dia membawa seorang pengawal yang aneh. Pengawal yang aneh? Maksudmu? Seorang nenek-nenek. Mungkin dukun santet atau tukang tenung. Atau tukang sihir atau apa, aku tidak tahu. Sebab penampilan menakutkan. Di sisi lain, tampak seorang mata-mata Mataram yang melaporkan tentang pimpinan company yang hendak menuju Rembang. Mereka pun berencana untuk mencegat dan menghancurkan pasukan Kapten Markus di tengah jalan. Namun yang menjadi masalah kali ini adalah pengawal pasukan Belanda itu yang sepertinya adalah orang-orang hebat. Mereka tidak mengetahui tentang Mak Lampir sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran nenek tua itu di dalam pasukan company. Keesokan harinya, tampak pasukan Kapten Markus telah masuk ke dalam wilayah mereka. Ki Demang dan pasukannya itu pun mulai mengintai dan bersiap untuk menyerang. Dan ketika pasukan company itu telah memasuki wilayah yang mereka inginkan, maka para tentara Mataram itu pun diperintahkan untuk segera menyergap musuh. Indrajit yang melihat pergerakan Ki Jagabaya yang dengan cepat membabat habis pasukannya pun kemudian langsung menyerang dan menghajar lelaki tersebut. Jelas orang itu bukanlah tandingannya. Sedangkan Mak Lampir yang sejak tadi masih berdiam diri di samping Kapten Markus pun kini telah bergerak menghancurkan pasukan Mataram. Dengan begitu mudahnya ia menghancurkan pasukan hijau tersebut. Belum lagi Grandong yang kini mengamuk dan dengan cepat bisa merobohkan puluhan pasukan Mataram sekaligus. Nenek setan itu pun kemudian memilih Ki Demang untuk menjadi lawannya, dan jelas lelaki itu juga bukanlah tandingannya. Akan tetapi ilmu kanuragan Ki Demang cukup tinggi, sehingga akhirnya ia pun harus menggunakan ilmu kesaktiannya agar bisa lebih cepat menghabisi lawannya itu.
Lampir! Cepat lari! Mak Lampir mengamuk! Sisa-sisa pasukan Mataram yang telah kehilangan pimpinannya itu pun kini telah kocar-kacir dan mencoba melarikan diri dari amukan Mak Lampir dan Grandong. Mereka pun bertemu dengan seorang pemuda yang sedang membersihkan kudanya. Pemuda itu pun menjadi penasaran karena ia seperti pernah mendengar nama Mak Lampir yang barusan diucapkan oleh para prajurit Mataram tersebut. Pemuda itu sebenarnya adalah Ranggadara yang dahulu pernah menjadi pengawal Raden Adiguna, putra Demang Surodipo. Ia pun kemudian mencoba mengikuti rombongan Kapten Markus karena ia masih penasaran dengan sepak terjang Mak Lampir. Kini kita kembali lagi kepada Maisa yang di saat itu sedang bersama Sawung dan Bondan. Ketika mereka sedang membicarakan tentang racun yang menghidap di dalam tubuh Maisa, mendadak saja muncullah Dewi Racun yang tiba-tiba menimpali omongan mereka. Tongkatmu bagus. Hanya tongkat kayu biasanya, Dewi. Sekedar untuk penyangga badan supaya tidak jatuh. Coba lihat. Tongkat jeleknya Dewi. Iya, coba lihat. Tongkatnya jelek, kayunya kayu pilihan, jadi terasa berat. Kok dibungkus segala? Orang bilang supaya lebih berseni. Saya yang mengakalinya begitu. Maisa sih tadinya tidak mau, akhirnya terbungkus juga. Maklum, dia buta seni. Nyai Dewi suka seni juga. Senewan. Yang benar saja. Bondan pun langsung memarahi Maisa karena sebelumnya anak sembara itu sempat meminta pedang tersebut kepadanya. Padahal sebenarnya pedang itu lebih aman bersama dirinya daripada dipegang oleh Maisa sendiri. Dan terbukti Dewi Racun mulai mempertanyakannya. Maisa pun kemudian beralasan bahwa ia lebih nyaman jika pedang itu bersamanya karena ia bisa berbuat sesuatu dengan pusaka itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya tujuan anak Basir itu pun baik dan sudah benar, namun bagaimanapun pusaka itu adalah milik Maisa yang harus dipertahankan olehnya sendiri. Sementara itu, Dewi Racun pun kini sedang berada di kamarnya sambil dipijat oleh salah seorang muridnya. Mereka pun tampaknya sedang membicarakan tentang pedang malaikat. Dewi Racun pun menceritakan bahwa tujuannya yang belum tercapai selama ini adalah memiliki pedang tersebut. Sebab yang utama aku harus bisa memiliki pedang malaikat itu. Karena apa, Guru? Pedang istimewa itu adalah pedang kesayangan kekasihku. Siapakah pendekar yang sangat beruntung bisa menolong hati guru itu? Kamasutra. Aku menyayangi apa yang ia sayangi. Dan aku akan mencari pedang malaikat itu sampai ke ujung dunia sekalipun. Mahesa murid Kamasutra. Sudah tentu dia tahu tentang pedang malaikat. Bahkan kemungkinan besar sudah diwariskan kepadanya. Iya. Ternyata Dewi Racun masih begitu menginginkan pedang malaikat. Namun entahlah jika pusaka itu telah berada di tangan Maisa yang juga muridnya. Apakah ia juga akan merebutnya ataukah tidak? Sementara itu, di Serambi Padepokan, tampak Bondan yang kembali harus melindungi Maisa dari serangan cinta murid-murid Dewi Racun. Memang sampai saat ini mereka selalu bergantian untuk mencoba menarik perhatian Maisa. Namun Bondan selalu mencoba untuk melindungi kakaknya itu agar tidak terganggu dengan tingkah wanita-wanita genit tersebut. Memang anak Basir itu sangat piawai dalam menghadapi wanita. Sama seperti ayahnya, ia memiliki 1000 akal untuk mengelabui dan mengakali wanita-wanita tersebut. Sawung yang melihat kedua tingkah orang yang ada di hadapannya pun hanya tersenyum-senyum tiada henti sambil menahan tawa. Nah, kalau begitu, lakukan pekerjaan yang membuat Maisa berutang budi sama kamu. Lalu? Jangan menuntut apa-apa kalau kamu sudah berbuat kebaikan.
Kamu harus ikhlas. Usahakan Maisa agar bisa sembuh dan pulih secepatnya. Dan usahakan juga agar Maisa mengerti bahwa kamu menyayanginya. Jangan berikan nasihat ini pada Parti dan Siwu ya. Kini kita menuju pada rombongan Kapten Markus, di mana pada saat itu mereka telah sampai di perbatasan Kadipaten Rembang. Mendadak saja muncullah 5 orang bertampang rampok yang menghadang mereka. Ternyata mereka berlima adalah orang-orang bayaran yang telah disewa oleh wakil Kapten Markus untuk mengawal mereka di daerah Rembang. Wakil Kapten Markus itu pun mengatakan bahwa kelima orang itu adalah para pendekar yang tidak pernah kalah melawan jago-jago kadipaten. Sang kapten pun kemudian meminta bantuan kepada Mak Lampir untuk menguji para pendekar hebat tersebut. Lalu si nenek setan itu pun menyuruh Grandong guna melakukannya. Ia pun yakin jika Grandong atau Indrajit akan mampu mengalahkan mereka hanya dalam beberapa jurus saja. Sedangkan kelima orang itu yang melihat tampang Indrajit pun merasa bahwa bakal lawannya itu akan dengan mudah mereka kalahkan. Mereka pun meminta bertarung sampai salah satu pihak ada yang tewas. Namun Kapten Markus pun tidak memperbolehkannya, walaupun hal itu adalah permintaan dari kelima pendekar tersebut. Sebab Mak Lampir yang gregetan melihat kesombongan kelima orang tersebut pun menjadi gusar. Sebab peraturannya adalah tidak boleh saling bunuh satu sama lain karena tujuan mereka adalah sama. Mak Lampir yang gregetan melihat kesombongan kelima orang tersebut pun menjadi gusar bukan main. Ia pun kemudian menyuruh Indrajit untuk memberi pelajaran kepada mereka. Kalian tidak akan bisa mengalahkan cucuku. Indrajit, tunjukkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Ternyata para kompeni itu memiliki orang-orang yang sangat sakti. Bagaimana para jagoan? Kalian sanggup melawan cucuku? Mereka bukan tandingan Indrajit. Tandingan mereka hanya sekelas prajurit. Tapi aku rasa mereka masih ada gunanya buat kita, Kapitan. Ya, jadikan mereka pengawal. Baik, Kapitan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.